Teman-teman inspirasi, pernahkah kalian merasa terjebak dalam sebuah pilihan yang sulit? Sebuah keputusan yang mungkin akan mengubah hidup kalian selamanya? Inilah kisah Nadia, seorang gadis yang harus memilih antara tinggal bersama ayahnya yang telah merawatnya sejak kecil atau kembali ke pelukan ibunya yang telah lama ia rindukan. Di balik keputusannya, ada air mata, ada luka, dan ada perjalanan panjang menuju kedewasaan. Namun, apakah pilihan yang terlihat benar selalu membawa kebahagiaan? Ataukah justru ada hal yang lebih besar yang harus ia hadapi? Cerita penuh makna inspirasi ini akan membawa kita pada perjalanan emosional seorang anak dalam menemukan arti, keluarga, cinta, dan pengorbanan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah ini. Rumah kecil di pinggiran kota itu terasa begitu sunyi. Hanya suara gemerisik daun yang tertiup angin, dan sesekali kicauan burung di sore hari yang menemani Nadia. Gadis berusia 19 tahun itu duduk di teras rumahnya, menatap langit yang mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Di tangannya, secangkir teh hangat mengepul. Aromanya bercampur dengan angin yang membawa sisa-sisa bau hujan sore tadi. Ia menyeruput perlahan, mengingat kembali hari-hari yang telah ia lewati bersama ayahnya. Sejak kecil, hanya ayah yang selalu ada untuknya. Setelah perceraian yang memisahkan orang tuanya, Nadia memilih tinggal bersama Pak Darto, sang ayah, yang sejak itu menjadi satu-satunya tempatnya bersandar. Pak Darto bukan orang yang banyak bicara. Pria Parubaya itu lebih sering menunjukkan kasih sayangnya lewat tindakan. Setiap pagi, ia akan membuatkan sarapan sederhana sebelum berangkat bekerja sebagai pegawai di sebuah bengkel kecil. Setiap malam, ia akan memastikan bahwa Nadia sudah pulang sebelum tidur. Ia bukan orang yang ekspresif dalam menyampaikan cinta, tapi Nadia tahu, di balik sorot matanya yang lelah, ada cinta seorang ayah yang begitu dalam. Namun, meskipun Nadia merasa nyaman di rumah ini, ada sesuatu yang selalu mengusiknya. Sebuah perasaan kosong yang tak pernah benar-benar hilang. Ia rindu ibunya. Ibunya pergi ketika ia masih berusia 10 tahun. Awalnya, Nadia hanya bisa menangis di balik pintu kamar setiap kali mendengar ayah dan ibunya bertengkar. Hingga suatu hari, ibunya benar-benar pergi, meninggalkan dirinya dan ayah tanpa pesan. Selama bertahun-tahun, ia bertanya-tanya, mengapa ibunya memilih pergi? Apakah ia, sebagai anak, tidak cukup berarti untuk membuat ibunya bertahan? Tapi, waktu berlalu, hidup terus berjalan. Nadia tumbuh tanpa kehadiran seorang ibu di sisinya. Ia belajar mandiri, ia belajar untuk tidak mengeluh. Ia belajar untuk menerima kenyataan bahwa keluarganya tidak lagi utuh. Namun, meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, ada saat-saat di mana ia tetap merindukan sosok itu. Saat ia melihat anak-anak sebayanya berjalan bergandengan dengan ibunya di pusat perbelanjaan. Saat ia melihat teman-temannya bercerita tentang masakan ibu mereka yang selalu mereka rindukan. Saat ia sakit dan berharap ada yang mengusap keningnya dengan kasih sayang yang hanya bisa diberikan oleh seorang ibu. Nadia mencoba mengubur perasaan itu dalam-dalam. Ia tidak ingin menyakiti ayahnya dengan mengungkit soal ibu. Ia tahu betapa ayahnya sudah berusaha keras untuk membesarkannya sendiri. Tapi ada kalanya, di kesunyian malam, ia hanya bisa bertanya-tanya. Apakah ibunya masih mengingatnya? Atau sudah melupakannya begitu saja? Angin sore bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang tertinggal dari hujan sebelumnya. Nadia menarik napas panjang, mencoba mengusir kegelisahan yang perlahan muncul dalam dadanya. Ia tidak tahu bahwa malam ini pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia pendam akan segera menemukan jawabannya. Suara dering telepon membuyarkan lamunan Nadia. Ia melirik layar ponselnya. Nama yang tertera di sana membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Mama. Jari-jarinya sedikit gemetar saat ia mengangkat telepon itu. Ia tidak pernah menghapus nomor ibunya. Meskipun ia tidak yakin apakah suatu saat ibunya akan menghubunginya lagi. Tapi kini, setelah bertahun-tahun, panggilan itu benar-benar datang. Halo? Suara Nadia terdengar ragu. Di seberang sana,
Terdengar tarikan napas pelan sebelum suara lembut yang begitu familiar menyapanya. "Nadia, ini Mama." Nadia terdiam. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya, antara rindu yang lama terpendam dan kemarahan yang tak pernah ia ungkapkan. "Kamu apa kabar, Nak?" Suara ibunya terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Nadia menelan ludah. "Aku baik," jawabnya singkat. Keheningan menyelimuti mereka selama beberapa detik sebelum ibunya kembali berbicara. "Mama rindu Nadia. Bisakah kita bertemu?" Kata-kata itu menusuk langsung ke hatinya. Bertahun-tahun ia berharap ibunya menghubunginya. Bertahun-tahun ia menunggu momen seperti ini. Tapi sekarang, ketika akhirnya panggilan itu datang, mengapa hatinya terasa begitu berat? Ia ingin bertemu ibunya. Ia ingin menanyakan banyak hal. Mengapa ibunya pergi? Mengapa ia tidak pernah menghubungi selama ini? Mengapa sekarang baru muncul kembali? Tapi di sisi lain, ada ketakutan yang mengendap di dalam dirinya. Apakah ayahnya akan kecewa jika ia memutuskan untuk bertemu dengan ibunya? Bagaimana jika ini membuat ayahnya merasa ia akan pergi meninggalkannya? Nadia menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya. "Kapan?" tanyanya pelan. Suaranya terdengar hampir tidak percaya pada dirinya sendiri. Ibunya terdengar lega di seberang sana. "Besok, kalau kamu bisa. Besok, secepat itu." Nadia mengangguk meskipun ibunya tidak bisa melihatnya. "Baik, aku akan datang." Setelah panggilan itu berakhir, Nadia masih duduk terpaku di tempatnya. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Apakah ini awal dari sesuatu yang baik? Atau justru membuka kembali luka lama yang selama ini ia coba sembuhkan? Ia tidak tahu. Yang ia tahu, esok hari, hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, Nadia duduk di dalam bus dengan tangan yang sedikit gemetar. Hatinya terasa berdebar. Bukan karena perjalanan yang ia tempuh, tapi karena seseorang yang akan ia temui di ujung perjalanan ini, ibunya. Selama bertahun-tahun, ia membayangkan bagaimana momen ini akan terjadi. Akan seperti apa ibunya sekarang? Apakah masih seperti bayangan dalam ingatannya? Seorang wanita dengan senyum lembut yang selalu membelainya sebelum tidur? Ataukah ia akan bertemu dengan seseorang yang terasa asing, seseorang yang telah berubah sepenuhnya? Bus berhenti di sebuah kafe kecil di pusat kota. Nadia melangkah turun, matanya langsung menangkap sosok yang berdiri di dekat pintu masuk. Seorang wanita dengan rambut hitam sebahu, mengenakan kemeja putih, sederhana, dan celana panjang. Wanita itu menoleh. Mata mereka bertemu. Nadia menahan napas sejenak. Ada sesuatu yang berkecamuk dalam dirinya. Rindu, amarah, kebingungan, semuanya bercampur menjadi satu. Ibunya tersenyum, sedikit ragu, lalu melangkah mendekat. "Nadia," suaranya terdengar gemetar. Nadia masih diam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak tahu perasaan apa yang harus ia tunjukkan. Ibu mengangkat tangannya, seolah ingin menyentuh wajahnya, tapi ia ragu. Ada sekat yang tidak terlihat di antara mereka. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. "Maaf. Maaf karena Mama baru menghubungimu sekarang," kata ibunya akhirnya. Nadia mengepalkan tangannya di samping tubuhnya. "Kenapa?" Suaranya terdengar pelan, hampir seperti bisikan, tapi cukup untuk membuat ibunya terdiam. "Kenapa Mama pergi? Kenapa tidak pernah kembali?" Ibunya menarik napas panjang sebelum akhirnya duduk di salah satu kursi kafe. "Ayo duduk dulu, Nak. Mama akan menjelaskan semuanya." Nadia tetap berdiri di tempatnya selama beberapa detik sebelum akhirnya ia menarik kursi di hadapan ibunya. Suasana kafe yang ramai seakan menghilang saat ibunya mulai berbicara. Ia mulai menceritakan semuanya. Tentang pernikahannya yang penuh pertengkaran dengan ayah Nadia. Tentang keputusannya untuk pergi demi mencari kehidupan yang lebih baik. Tentang bagaimana selama ini ia sebenarnya selalu ingin kembali, tapi tidak pernah tahu bagaimana caranya. Nadia mendengarkan dengan hati yang berat. "Kalau Mama ingin kembali, kenapa tidak pernah menghubungi?" tanyanya akhirnya. Ibunya terdiam. Ada air mata yang mulai menggenang di sudut matanya,
Mama takut, jawabnya pelan. Takut kamu membenci Mama. Takut kamu sudah melupakan Mama. Nadia menunduk, berusaha menyembunyikan emosi yang mulai meluap di dalam dirinya. Aku tidak pernah lupa, Ma, katanya lirih. Ibunya mengulurkan tangannya di atas meja. Maafkan Mama. Nak. Nadia menatap tangan itu. Ia ingin meraih dan menggenggamnya, tapi ada sesuatu yang menahannya. Ia belum siap, setidaknya belum sekarang. Setelah pertemuan yang canggung itu, Nadia berjalan pulang dengan hati yang berat. Langkahnya terasa ringan, tapi pikirannya penuh dengan pertanyaan yang terus berputar. Sampai di rumah, ia melihat ayahnya sedang duduk di ruang tamu. Mata pria itu langsung menatapnya penuh selidik. "Kamu dari mana, Nadia?" tanyanya dengan suara datar. Nadia ragu sejenak. Ia bisa saja berbohong, mengatakan bahwa ia hanya keluar untuk bertemu teman. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa cepat atau lambat ayahnya pasti akan mengetahui kebenarannya. "Aku bertemu Mama," jawabnya akhirnya. Ayahnya terdiam. Seketika, suasana di ruangan itu menjadi begitu tegang. "Mama?" ulangnya pelan, seolah ingin memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Nadia mengangguk. "Ya, Mama menghubungiku kemarin. Dia ingin bertemu, dan aku pergi menemuinya." Pak Darto menghela napas panjang, lalu mengalihkan pandangannya. "Dia bilang apa?" Nadia menggigit bibirnya. "Dia bilang dia menyesal. Dia bilang dia ingin kembali dalam hidupku." Pak Darto tertawa kecil, tapi tawa itu lebih terdengar seperti kepahitan yang selama ini ia simpan. "Menyesal?" ulangnya. Butuh 9 tahun baginya untuk menyadari itu. Nadia menunduk. Ia tahu ini akan terjadi. Ia tahu ayahnya akan bereaksi seperti ini. "Ayah!" Nadia mencoba berbicara dengan hati-hati. "Aku hanya ingin mendengar penjelasannya. Aku hanya ingin tahu alasan kenapa dia pergi." Pak Darto menggeleng pelan. Matanya menatap Nadia dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada luka, ada kemarahan, tapi juga ada kesedihan yang mendalam. "Kamu tahu, Nak, waktu ibumu pergi, aku pikir hidupku sudah berakhir. Aku tidak tahu bagaimana cara membesarkanmu sendiri. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan melakukan yang terbaik untukmu. Aku akan memastikan kamu tidak kekurangan kasih sayang." Nadia merasa matanya mulai memanas. "Ayah tahu kamu pasti merindukan ibumu. Tapi tahukah kamu betapa sulitnya aku menjalani semuanya sendirian?" Suara ayahnya mulai bergetar. "Setiap malam aku takut. Takut aku tidak bisa memberikan yang terbaik untukmu. Takut aku tidak bisa menjadi ayah yang cukup baik." Nadia tidak sanggup menjawab. Ia hanya bisa menatap wajah lelah ayahnya. Pria yang selama ini telah berjuang tanpa mengeluh. Lalu tiba-tiba sesuatu terlintas di benaknya. Mama bilang dia pergi karena tidak tahan dengan pertengkaran yang terus terjadi di rumah ini. Katanya pelan. Pak Darto terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menundukkan kepala, seolah ada sesuatu yang lebih berat dari sekadar kenangan yang menimpanya. "Ayah, apa yang sebenarnya terjadi?" Ayahnya menarik napas panjang, lalu mengembuskannya dengan berat. "Ada banyak hal yang mungkin tidak kamu tahu, Nadia," katanya akhirnya. "Dan aku tidak yakin kamu siap mendengarnya." Nadia menatap ayahnya dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar tentang ibunya yang pergi. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang selama ini disembunyikan darinya, dan ia akan mencari tahu bagaimanapun caranya. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Kata-kata ayahnya terus terngiang di kepalanya. "Ada banyak hal yang mungkin tidak kamu tahu, dan aku tidak yakin kamu siap mendengarnya." Apa maksudnya? Ia menatap langit-langit kamarnya, matanya berkaca-kaca, hatinya terasa berat. Di satu sisi, ia ingin percaya bahwa ibunya memiliki alasan yang kuat untuk pergi. Namun di sisi lain, ayahnya selama ini adalah orang yang selalu ada untuknya. Jika ayahnya menyimpan sesuatu, apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Pagi harinya, saat sarapan, Nadia mencoba berbicara lagi dengan ayahnya. "Ayah,
Aku ingin tahu semuanya. Pak Darto meletakkan cangkir kopinya dan menatapnya lekat-lekat. Nadia, ini bukan sesuatu yang mudah untuk diceritakan. Tapi aku sudah cukup dewasa untuk mendengarnya. Ayahnya menghela napas. Baiklah, suasana ruang makan menjadi begitu hening. Hanya terdengar suara sendok yang sesekali beradu dengan piring. Ayah dan ibumu memang sering bertengkar. Pak Darto mulai berbicara. Tapi bukan hanya soal masalah rumah tangga biasa. Nadia menelan ludah, menunggu kelanjutan cerita itu. Ibumu... Ayahnya terdiam sejenak, seolah ragu untuk melanjutkan. Dia jatuh cinta dengan pria lain. Jantung Nadia seakan berhenti berdetak. Apa? Ibumu tidak pergi karena tidak tahan dengan pertengkaran. Lanjut ayahnya. Dia pergi karena dia memilih orang lain. Nadia merasa tubuhnya melemah. Selama ini, ia berpikir ibunya meninggalkan mereka karena keadaan rumah tangga yang terlalu berat. Tapi ternyata, siapa pria itu? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Darto menggeleng. Ayah tidak tahu pasti. Yang jelas, dia sudah menikah lagi beberapa tahun lalu. Mendengar itu, dada Nadia terasa sesak. Kenapa ibunya tidak pernah mengatakan hal ini? Kenapa selama ini ia dibiarkan percaya bahwa ibunya hanyalah korban keadaan? Nadia bangkit dari kursinya dengan air mata yang mulai menggenang. Ia butuh waktu untuk berpikir. Tanpa banyak bicara, ia keluar dari rumah dan berjalan tanpa arah. Ia harus mencari jawaban. Nadia akhirnya kembali ke rumah ibunya setelah mengumpulkan keberanian. Saat pintu dibuka, ibunya terlihat sedikit terkejut melihatnya datang tanpa pemberitahuan. Nadia, kamu baik-baik saja? Nadia menatap ibunya dengan mata penuh emosi. Mama bohong padaku. Ekspresi ibunya langsung berubah. Apa maksudmu? Ayah bilang, Mama pergi bukan karena keadaan, tapi karena Mama memilih pria lain. Wajah ibunya langsung memucat. Mama, apakah itu benar? Ibunya menunduk, menggigit bibirnya. Seperti ada pergulatan batin yang terjadi dalam dirinya. Nadia, dengarkan Mama. Tidak, suara Nadia meninggi. Aku sudah cukup mendengar kebohongan. Aku ingin tahu yang sebenarnya. Ibunya terdiam cukup lama sebelum akhirnya menghela napas panjang. Ya, jawabnya dengan suara pelan. Itu benar. Air mata Nadia jatuh tanpa bisa ditahan. Kenapa, Ma? Suaranya bergetar. Kenapa Mama meninggalkan kami? Kenapa Mama memilih orang lain? Ibunya menggenggam tangan Nadia, tapi Nadia menariknya. Dulu Mama merasa tidak bahagia, kata ibunya. Suaranya dipenuhi penyesalan. Mama tahu itu bukan alasan yang bisa diterima, tapi saat itu Mama merasa hampa. Nadia menggeleng, tidak bisa menerima semua ini begitu saja. Dan setelah Mama pergi, Mama tidak pernah mencoba kembali. Ibunya mulai menangis. Mama takut. Nadia, Mama takut kamu membenci Mama. Dan ketika akhirnya Mama ingin kembali, rasanya sudah terlambat. Nadia menarik napas panjang. Hatinya ingin marah, tapi ia juga lelah. Lalu kenapa sekarang Mama kembali? Tanyanya dingin. Ibunya terdiam sebelum akhirnya menjawab dengan suara pelan. Karena pernikahan Mama sudah berakhir. Nadia merasa dunianya semakin berputar. Jadi, ibunya ingin kembali hanya karena sekarang ia sendiri, bukan karena ia benar-benar merindukannya. Nadia mundur selangkah, air matanya terus mengalir. Ia merasa dikhianati. Oleh ibunya, oleh harapannya sendiri. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan pergi meninggalkan ibunya yang menangis di ambang pintu. Saat ini, ia tidak bisa menerima semuanya. Ia butuh waktu, dan mungkin ia butuh jarak. Nadia berjalan tanpa arah di sepanjang trotoar kota. Angin malam yang dingin menerpa wajahnya. Tetapi itu tidak cukup untuk menenangkan gejolak di dalam hatinya. Setiap langkah terasa berat, seperti ada beban yang semakin menghimpit dadanya. Air matanya masih tersisa di sudut mata, tapi ia menolak untuk menangis lagi. Semua yang selama ini ia yakini tentang ibunya telah runtuh. Wanita yang selama ini ia rindukan, yang ia anggap sebagai korban keadaan, ternyata adalah seseorang yang memilih meninggalkannya demi pria lain. Dan sekarang, ketika pernikahan ibunya berakhir, barulah ia ingin kembali. Kenapa? Apakah ia hanyalah pilihan cadangan? Pikiran itu begitu menyakitkan hingga Nadia merasa sesak. Ponselnya bergetar. Ia melirik layar,
dan melihat nama ibunya muncul. Ia mengabaikannya. Lalu ada pesan masuk. "Nadia, maafkan Mama. Tolong jangan menjauh. Mama hanya ingin memperbaiki semuanya." Nadia menggigit bibirnya. Bagaimana cara memperbaiki sesuatu yang telah hancur selama bertahun-tahun? Tanpa membalas pesan itu, ia mematikan ponselnya dan memasukkannya ke dalam saku. Saat akhirnya ia pulang, ayahnya sudah menunggunya di ruang tamu. "Nadia, kamu pergi kemana?" Nadia melepas sepatu dan duduk di sofa dengan tatapan kosong. "Aku pergi menemui Mama." Ayahnya tidak langsung bereaksi, hanya menatapnya penuh selidik. Dan Nadia tertawa kecil, tapi tawa itu penuh kepahitan. Ternyata semua yang ayah katakan benar. Pak Darto menghela napas panjang dan duduk di sampingnya. "Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Nadia menatap lantai, berpikir keras. "Aku tidak tahu ya." Suaranya terdengar lirih. "Aku ingin marah. Aku ingin membenci Mama. Tapi di dalam hatiku, aku masih ingin dia ada." Pak Darto mengangguk pelan. "Itu wajar. Dia tetap ibumu, Nadia. Meskipun dia melakukan kesalahan, dia tetaplah seseorang yang pernah kamu sayangi." Nadia menutup wajahnya dengan tangan. "Tapi aku takut, ya. Takut kalau aku memaafkan, aku akan disakiti lagi." Pak Darto menepuk bahunya dengan lembut. "Kamu tidak perlu memutuskan sekarang, Nak. Ambil waktumu." Nadia mengangguk pelan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa cepat atau lambat, ia harus mengambil keputusan. Apakah ia akan memberi ibunya kesempatan kedua? Atau memilih untuk melangkah tanpa melihat ke belakang? Keesokan harinya, Nadia duduk di kampus dengan tatapan kosong. Teman-temannya berbicara di sekitarnya, tetapi semua suara terdengar seperti gumaman jauh. Ia masih memikirkan ibunya. "Aku tidak bisa memikirkan hal lain," gumamnya pelan. Reza, salah satu sahabatnya, menepuk pundaknya pelan. "Nadia, kamu kenapa? Dari tadi diam aja." Nadia menatap Reza, lalu menghela napas panjang. "Aku ketemu ibuku kemarin, dan aku baru tahu dia pergi bukan karena keadaan, tapi karena dia memilih pria lain." Reza terkejut. "Serius?" Nadia mengangguk. "Dan sekarang, setelah pernikahannya gagal, dia ingin kembali ke dalam hidupku." Reza terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Terus, kamu mau gimana?" Nadia tersenyum pahit. "Itu yang masih kupikirkan." Reza mengangguk pelan. "Kalau aku boleh bilang, kamu gak perlu buru-buru. Luka yang 9 tahun ditinggalkan gak bisa sembuh dalam 1 malam." Nadia menatap sahabatnya itu. Kata-katanya benar. "Aku cuma takut, Zah. Kalau aku kasih dia kesempatan, gimana kalau dia pergi lagi?" Reza tersenyum kecil. "Itu risiko, Nadia. Tapi kamu juga harus tanya ke diri sendiri. Kalau kamu gak kasih dia kesempatan, apa kamu gak akan menyesal nanti?" Pertanyaan itu membuat Nadia terdiam. Apakah ia akan menyesal jika tidak mencoba memperbaiki hubungan ini? Atau lebih baik tetap menjaga jarak untuk melindungi dirinya sendiri? Ia tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, luka lama ini belum akan sembuh dalam waktu dekat. Hari-hari berlalu, tetapi hati Nadia masih diliputi kebimbangan. Ia terus menghindari telepon dan pesan dari ibunya. Setiap kali melihat namanya muncul di layar, ada perasaan campur aduk dalam dirinya. Rindu, marah, kecewa, dan keraguan bercampur menjadi satu. Sore itu, ia duduk di teras rumah sambil menatap langit yang mulai berwarna jingga. Ayahnya datang dan duduk di sampingnya, membawa 2 cangkir teh hangat. "Masih memikirkan ibumu?" tanya Pak Darto sambil menyeruput tehnya. Nadia mengangguk pelan. "Aku masih belum tahu harus bagaimana ya." Ayahnya meletakkan cangkirnya di meja kecil di antara mereka. "Tidak ada jawaban yang benar atau salah, Nadia. Semua tergantung pada apa yang kamu rasakan." Nadia menatap ayahnya dalam-dalam. "Ayah, masih mencintai Mama?" Pak Darto terdiam sejenak sebelum tersenyum kecil. "Dulu iya, tapi sekarang ayah lebih memilih untuk menerima kenyataan." Nadia menunduk. "Aku takut ya."
Takut kalau aku membuka hati lagi, aku akan terluka lagi. Pak Darto menghela napas panjang. Memaafkan bukan berarti melupakan, Nak. Tapi dengan memaafkan, kamu memberi dirimu sendiri kesempatan untuk melanjutkan hidup tanpa beban. Kata-kata ayahnya berputar-putar di kepala Nadia. Mungkin sudah saatnya ia menghadapi ini. Malamnya, dengan tangan gemetar, ia akhirnya membalas pesan ibunya. Mama, aku ingin bertemu. Besok. Tidak butuh waktu lama sebelum ibunya membalas. Terima kasih, Nadia. Mama akan menunggumu. Nadia menatap pesan itu lama. Keputusan sudah diambil, tetapi hatinya masih berdebar keras. Besok, ia akan menghadapi ibunya. Apapun yang terjadi setelahnya, ia harus siap. Pagi itu, Nadia duduk di sebuah kafe kecil di sudut kota. Tangannya terus memainkan sendok di atas meja, sementara matanya melirik ke arah pintu setiap beberapa detik. Hatinya berdebar kencang. Beberapa menit kemudian, pintu kafe terbuka dan ibunya masuk. Wanita itu terlihat gugup, tetapi tetap tersenyum ketika melihat Nadia. Nadia hanya mengangguk pelan, mencoba menahan emosinya. Setelah memesan minuman, keduanya duduk dalam keheningan. Suasana terasa begitu canggung. Terima kasih sudah mau bertemu Mama, kata ibunya akhirnya. Nadia menatap ibunya, mencoba membaca ekspresinya. Mama mau menjelaskan semuanya kan? Ibunya mengangguk. Iya, Mama tahu, apapun yang Mama katakan, mungkin tidak akan bisa menghapus rasa sakit yang kamu rasakan. Tapi Mama ingin kamu tahu alasan sebenarnya. Nadia menelan ludah, menunggu. Ibunya menarik napas panjang. Saat itu, Mama merasa tidak bahagia dalam pernikahan dengan ayah. Kami sering bertengkar, dan Mama merasa tidak dihargai. Lalu Mama bertemu seseorang yang membuat Mama merasa dicintai. Nadia mengepalkan tangannya di bawah meja. Tapi itu bukan alasan yang benar untuk meninggalkanmu. Lanjut ibunya dengan suara bergetar. Mama sadar, keputusan Mama menyakitimu. Mama menyesal, sangat menyesal. Nadia menatap ibunya dalam-dalam. Kalau Mama menyesal, kenapa tidak pernah mencoba kembali lebih awal? Ibunya menghela napas. Karena Mama takut, Nadia. Takut kamu membenci Mama. Takut kalau Mama sudah kehilangan kesempatan untuk menjadi ibumu lagi. Air mata mulai menggenang di mata Nadia. Aku memang marah, Ma. Aku kecewa. Aku merasa dikhianati. Suaranya bergetar. Tapi aku juga rindu. Ibunya meneteskan air mata. Mama juga sangat merindukanmu, Nak. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Nadia menatap cangkir kopinya, pikirannya berkecamuk. Apakah ia bisa memaafkan ibunya? Ataukah luka ini terlalu dalam untuk disembuhkan? Ia belum tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, inilah saatnya untuk memilih jalan yang akan ia ambil. Nadia menatap ibunya yang duduk di depannya. Wanita itu tampak rapuh, berbeda dari bayangan yang selama ini ia simpan dalam hatinya. Seorang ibu yang tega meninggalkan anaknya demi pria lain, itulah yang selalu Nadia pikirkan. Namun, kini, di hadapannya, ia melihat seseorang yang penuh penyesalan. Hatinya masih terasa berat, luka itu belum hilang, mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi apakah ia akan terus membawa rasa sakit ini sepanjang hidupnya? Nadia menarik napas dalam-dalam. Mama, aku tidak bisa langsung melupakan semuanya. Aku masih butuh waktu. Ibunya mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. Mama mengerti, Nak. Tapi... Nadia menggigit bibirnya, mencoba mengendalikan emosinya. Aku tidak mau membenci Mama selamanya. Ibunya terisak pelan. Terima kasih, Nadia. Mungkin ini bukan akhir yang sempurna. Tidak ada pelukan dramatis atau air mata kebahagiaan. Tapi... ini adalah awal, langkah pertama menuju penyembuhan. Ketika Nadia pulang, ia mendapati ayahnya sedang duduk di ruang tamu, membaca koran. Ia menoleh ketika Nadia masuk. Bagaimana? Tanyanya lembut. Nadia tersenyum kecil. Aku mencoba ya. Aku tidak tahu apakah semuanya akan baik-baik saja, tapi aku tidak mau hidup dalam kebencian lagi. Pak Darto mengangguk bangga. Itu sudah cukup, Nadia. Nadia duduk di samping ayahnya, merasa sedikit lebih ringan. Ia tahu perjalanannya masih panjang. Luka butuh waktu untuk sembuh. Kepercayaan butuh usaha untuk dibangun kembali. Tapi hari ini, ia telah membuat pilihan.
bukan untuk ibunya, bukan untuk ayahnya, tapi untuk dirinya sendiri. Teman-teman inspirasi, dari kisah ini kita belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kadang orang yang kita cintai mengecewakan kita, meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Tapi kita selalu punya pilihan, apakah kita akan terjebak dalam kemarahan atau mencoba membuka hati untuk memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memberi diri kita kesempatan untuk melangkah tanpa beban, karena pada akhirnya, kebahagiaan kita ada di tangan kita sendiri. Jangan biarkan masa lalu menghalangi langkah kita menuju masa depan yang lebih baik. Jika cerita ini menginspirasi kalian, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita penuh makna inspirasi berikutnya.